Pernah nggak sih kalian ngerasa heran, kenapa ya ada orang yang selalu gampang banget disukai? Mereka tuh kayak punya aura khusus yang bikin semua orang nyaman dan pengen terus ada di dekat mereka. Sementara di sisi lain, ada juga orang yang entah kenapa justru bikin orang-orang menjauh tanpa mereka sadari. Kira-kira apa ya rahasianya? Apakah karena bakat, penampilan, atau mungkin sesuatu yang lebih sederhana tapi sering kita abaikan? Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Nah, di video kali ini kita bakal bahas beberapa sikap yang bikin orang nyaman banget dekat sama kamu. Kalau kamu pengen jadi pribadi yang lebih disukai, dihargai, bahkan diingat dengan cara yang positif, pastikan untuk simak dan tonton video ini sampai habis ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, jadilah cermin yang baik. Pernah dengar istilah orang suka melihat dirinya di cermin? Maksudnya adalah kita secara alami merasa nyaman dengan orang yang bisa memahami dan menvalidasi perasaan diri kita. Kalau kamu ingin membuat orang lain merasa nyaman, coba deh untuk belajar jadi seperti cermin. Tapi bukan sembarang cermin, melainkan cermin yang bisa memantulkan perasaan mereka dengan penuh empati. Misalnya saat ada teman yang cerita tentang masalahnya dan bilang, "Aduh, aku stres banget gara-gara kerjaan numpuk nih." Ada ahli cuman bilang, "Oh, sabar ya." Kamu bisa merespon dengan lebih dalam. Seperti contohnya, "Aku ngerti banget perasaanmu. Ngerjain tugas gitu banyak pasti bikin capek banget ya." Respon seperti ini yang membuat mereka merasa dipahami dan dihargai. Tapi ingatlah, jadi cermin bukan berarti cuma mengulang kata-kata mereka. Lebih dari itu, coba pahami apa yang mereka rasakan dan tunjukkan empati melalui bahasa tubuh, nada suara, dan kata-kata yang secara tulus. Misalnya, anggukan kepala, tatap mata mereka dengan penuh perhatian, dan gunakan ekspresi wajah yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli. Dan kenapa semua ini penting? Karena orang yang merasa dimengerti cenderung merasa lebih terhubung dengan dirimu. Dan mereka itu nggak hanya nyaman, tapi juga merasa aman untuk membuka diri. Dan ini semua adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan kuat. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu berikan ruang untuk mereka menjadi diri sendiri. Salah satu kunci bikin orang nyaman adalah dengan gak memaksa mereka jadi orang lain. Semua orang punya cara masing-masing buat mengekspresikan diri, dan ketika kita menerima mereka apa adanya, tanpa tekanan ataupun penghakiman, mereka bakal merasa lebih bebas dan santai saat bersama diri kita. Misalnya kalau kamu punya teman yang suka cerita hal-hal yang receh, kayak obrolan tentang meme lucu, drama yang lagi viral, atau sekedar curhat soal kejadian kocak hari ini, nikmati aja momennya. Jangan buru-buru menghakimi atau bikin mereka merasa obrolannya nggak penting. Terkadang, hal kecil seperti tertawa bareng di atas hal sepele itu justru yang bikin hubungan jadi semakin dekat. Dan ingatlah, kita nggak harus selalu terlihat serius ataupun bijak di depan orang lain. Kadang, jadi pendengar yang santai, ikut ketawa, atau bahkan ikut cerita hal-hal konyol itu jauh lebih berarti. Ini memberi sinyal kalau mereka bebas jadi diri sendiri saat bersama kamu, tanpa takut dihakimi ataupun dianggap aneh. Dan sebaliknya, kalau kita terus-terusan mengkritik, menghakimi, atau mencoba memperbaiki diri mereka, lama-lama mereka malah menjauh. Jadi biarkan mereka nyaman jadi diri mereka sendiri. Dan saat mereka merasa diterima tanpa syarat, percayalah, mereka nggak akan ragu untuk selalu kembali di lingkaranmu. Yang ketiga, jadi orang yang bisa dipercaya. Kepercayaan itu ibarat fondasi dalam sebuah hubungan. Kalau fondasinya kuat, hubungan akan bertahan secara lama. Tapi kalau kepercayaan itu goyah, bahkan sekali saja, akan sulit untuk membangunnya kembali. Maka dari itu, kalau kamu ingin jadi seseorang yang selalu diandalkan dan membuat orang itu nyaman, jadilah pribadi yang bisa dipercaya. Misalnya ketika temanmu berbagi cerita atau curhat tentang sesuatu yang sifatnya pribadi, itu adalah tanda besar kalau mereka percaya sama kamu. Nah, tugasmu adalah menjaga kepercayaan itu dengan baik. Jangan pernah membocorkan apa yang mereka ceritakan, apalagi sampai menjadikan bahan gosip di tempat lain. Satu kesalahan kecil dalam menjaga rahasia bisa menghancurkan rasa nyaman yang sudah mereka rasakan. Ingatlah, orang akan nyaman dengan seseorang yang membuat mereka merasa aman, dalam artian aman untuk berbagi, aman untuk dipercaya, dan aman untuk menjadi diri sendiri.
Jadi teruslah bangun kepercayaan itu dengan penuh tanggung jawab. Dan ingatlah juga, kepercayaan itu bukan cuma diberikan sekali, tapi harus dijaga setiap saat. Yang keempat, suka berbagi energi positif. Siapa sih yang gak suka dengan orang yang selalu membawa good vibes kemanapun mereka pergi? Ingatlah, energi positif itu menular, dan ketika kamu menjadi sumber kebahagiaan dan optimisme, orang-orang di sekitar kamu akan otomatis merasa lebih nyaman dan betah berlama-lama bersama dirimu. Sederhana kok caranya, mulailah dengan hal kecil seperti senyum, dan jangan pernah remehkan kekuatan sebuah senyuman. Karena senyum itu bisa menyaringkan suasana dan membuat orang merasa lebih dihargai. Selain itu, cobalah untuk tetap optimis, bahkan di tengah situasi yang sulit. Misalnya saat temanmu sedang down, daripada ikut mengeluh, cobalah memberi semangat dengan mengatakan, "Aku yakin kamu bisa kok. Aku ada di sini buat bantuin kalau kamu itu butuh." Selain itu, energi positif juga terpancar dari aura dan bahasa tubuhmu. Bersikap ramah, tulus, dan antusias dalam setiap interaksi akan membuat orang merasa lebih diterima, dan bahkan tanpa kata-kata, kehadiranmu saja bisa memberikan efek menenangkan dan membahagiakan bagi orang di sekitar. Jadi teruslah menjadi sumber cahaya di tengah lingkunganmu. Ketika kamu konsisten berbagi energi positif, orang-orang gak cuma akan nyaman di dekat dirimu, tapi juga bakal menganggapmu sebagai sosok yang membawa kebahagiaan dalam hidup mereka. Yang kelima dan terakhir, gak suka menghakimi. Siapa sih yang nyaman didekatin orang yang kerjaannya cuma ngejudge? Rasanya kayak jalan di atas kulit telur, takut salah ngomong, takut dihakimi. Nah, kalau kamu mau jadi sosok yang bikin orang lain merasa nyaman, hal pertama yang harus dihindari adalah kebiasaan menilai atau mengkritik orang lain secara negatif. Ketika seseorang berbagi cerita ataupun pandangan mereka, jangan langsung menghakimi ataupun memberikan komentar yang merendahkan. Seperti contohnya, "Kok kamu bisa sih kayak gitu?" Atau, "Ya ampun, itu kan salah banget." Komentar seperti ini nggak hanya bikin mereka merasa diserang, tapi juga membuat mereka berpikir dua kali sebelum terbuka padamu lagi. Dan sebaliknya, cobalah untuk mendengarkan dengan pikiran terbuka. Kalau ada sesuatu yang menurutmu nggak sesuai, alih-alih untuk menghakimi, tanyakan dengan nada yang lebih penasaran. Seperti contohnya, "Oh, kenapa kamu memutuskan begitu? Aku pengen tahu lebih banyak lagi." Dengan cara ini, kamu nggak hanya menunjukkan empati, tapi juga menghargai sudut pandang mereka tanpa memojokkan. Kalaupun meminta saran, pastikan saran yang kamu berikan bersifat membangun. Misalnya daripada bilang, "Kamu salah banget sih ngelakuin itu." Kamu mungkin coba bisa bilang, "Mungkin kamu bisa coba cara lain yang lebih efektif," sambil memberikan solusi yang konkret. Dan orang akan merasa lebih dihargai, masukan yang disampaikan dengan nada positif daripada kritik yang kasar. Ingatlah, semua orang punya perjalanan hidup dan pilihannya masing-masing. Ketika kamu berhenti menghakimi dan mulai menerima orang dengan apa adanya, mereka akan merasa lebih aman untuk berbagi sisi terdalam mereka. Dan di saat itulah, hubungan yang tulus dan bermakna akan mulai tumbuh. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 sikap yang bisa bikin orang nyaman banget dekat sama kamu. Ingatlah, sebenarnya bikin orang nyaman itu nggak sulit. Semua dimulai dari niat baik dan usaha kecil yang konsisten. Jadi mulai sekarang, jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri yang bisa membawa kebahagiaan untuk orang di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.